Lukas pasal 9 ayat 37 sampai ayat 43a. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-murid-Mu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, semua orang pasti pernah mengalami kegagalan di sepanjang hidupnya. Bukan satu kali atau dua kali, tetapi mungkin berkali-kali. Ketika gagal, kebanyakan orang merespon dengan sikap negatif, menyerah, bahkan berputus asa. Namun sebagai orang percaya, kita diajar untuk tidak gampang menyerah dalam segala situasi apapun, melainkan terus berusaha dan juga terus berjuang. Pengalaman gagal dalam pelayanan juga dialami oleh murid-murid Yesus, seperti yang dijelaskan dalam kebenaran firman Tuhan yang malam ini kita renungkan. Mereka justru menghadapi kenyataan pahit, yaitu gagal menjadi berkat buat orang-orang yang menaruh percaya pada Yesus. Mengapa para murid-murid itu gagal? Padahal pasti mereka sudah berupaya, sudah berusaha melakukan, menirukan apa yang guru mereka telah ajarkan dan teladankan. Tetapi mereka tidak dapat menyembuhkan anak yang sakit karena kerasukan roh. Tentu mereka sudah berusaha, tetapi mereka tidak dapat. Sementara ayah dari anak tersebut sangat mengharapkan agar anaknya sembuh. Mengapa para murid-murid itu gagal? Tentunya teguran Yesus kepada mereka dan orang-orang yang ada di situ menunjukkan bahwa para murid-murid Yesus itu kurang percaya, kurang mengandalkan Yesus, kurang bersandar sepenuhnya pada kuasa Yesus. Sampai-sampai Yesus berkata kepada mereka, berapa lama lagi ia harus tinggal bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, teguran Yesus mengingatkan mereka bahwa mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Mereka tidak bersandar penuh pada kuasanya. Dan inilah yang membuat mereka gagal untuk melakukan sesuatu kepada anak tersebut. Murid-murid gagal, tetapi Tuhan turun tangan. Dan inilah yang terjadi. Sehingga anak itu menjadi sembuh. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam firman Tuhan saat ini sungguh mengingatkan saya dan kita semua
sebagai murid-murid pada masa kini untuk tetap menyadari bahwa taat dan percaya pada Yesus bukan hanya berarti akan mengalami kuasanya yang sanggup membuat mujizat yang memberkati sesama. Akan tetapi juga berarti sedia taat kepada Tuhan yang sudah menderita di salib dan siap pula untuk menderita bersama dan demi Dia. Ketika para murid-murid itu gagal, Tuhan tidak tinggal diam. Ia tetap turun tangan mengatasi apa yang terjadi. Hidup kita pun demikian. Gagal di dalam segala keberadaan kehidupan kita harus menjadi cambuk untuk kita keluar dari zona nyaman dan mengizinkan Tuhan untuk bekerja lebih lagi di dalam kita. Karena itu tetaplah percaya dan andalkan kuasanya, sekalipun kita ada di titik terendah dan tak berdaya. Jangan terpaku pada kegagalan, tetapi takjublah dan heranlah pada kuasa Allah yang besar yang mampu mengatasi masalah yang ada. Gagal, Tuhan turun tangan. Amin. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kepadamu pada saat ini kami menaikkan syukur kami untuk segala kasih dan pertolongan-Mu di sepanjang hidup kami. Ketika kami ada dan kami merenungkan sabda dan kebenaran-Mu, kami sungguh melihat bahwa Allah turun tangan di dalam segenap aspek kehidupan kami. Kami belajar dari pengalaman para murid-murid Yesus yang gagal untuk menyembuhkan anak yang sakit. Tetapi pada akhirnya lewat kegagalan itu, Tuhan turun tangan dan campur tangan. Tuhan menolong untuk membebaskan anak itu dari sakit. Dan dia mengalami mujizat yang sangat luar biasa. Yang pada akhirnya orang tuanya, ayahnya, juga orang-orang di sekitar itu takjub dan heran pada kuasa Tuhan. Biarlah dengan semua yang kami alami, meskipun kami ada di titik terendah dan mungkin kami gagal, tetapi kami senantiasa bersandar pada kuasa Tuhan yang heran dan ajaib. Sehingga dengan itu kami dibuat takjub dan heran untuk menyaksikan kuasa Tuhan yang hebat dan luar biasa di dalam sepanjang hidup kami. Di dalam kami mengalami banyak hal. Tentunya kami rapuh, kami putus asa. Tetapi kami percaya Tuhan hadir dan turun tangan. Sertailah kami Tuhan. Pimpinlah kami di dalam setiap musim hidup kami. Bersama-samalah dengan kami, sehingga pada akhirnya kami melihat kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Amin.